Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Seperti yang saya janjikan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 Mei 2020, saya bersama Sanggar ASI Indonesia akan mencoba melakukan sebuah diskusi yang insya Allah bisa membangkitkan kesadaran kita semuanya terhadap betapa pentingnya menyusui. Baik, kita akan terhubung dengan Sanggar ASI. Ya, teman-teman semuanya, kali ini bersama konselor ASI dan juga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya ketemu juga sama Mbak Raisika. Terima kasih. Ya, sama-sama udah diundang. Aku udah pengen ketemu sama Mbak Raisika itu udah lama banget. Dari aku punya anak kecil dan menyusui, aku pengen ketemu sama Mbak Raisika. Tapi baru sekarang ya bisa kesampaian. Ya. Oke teman-teman, selamat datang di IG Live saya pada kesempatan hari ini. Jadi setiap episode kita ingin berbagi positive vibe, positive energy kepada teman-teman semuanya. Dan kali ini temanya adalah sukses menyusui bersama Raisika Rianto. Beliau adalah pendiri dan CEO Sanggar ASI Indonesia. Saya bacakan sedikit ya Mbak Raisika, sedikit saja kurikulum vitae dari Mbak Raisika. Mungkin teman-teman juga sudah familiar ya dengan Mbak Raisika, tapi mungkin ada nih bapak-bapak yang gabung, Mbak, teman-teman saya juga mungkin aware ya dengan tema menyusui ini. Jadi Mbak Raisika Rianto ini adalah seorang konselor ASI, Certified Breastfeeding Counselor, Certified Hypno Breastfeeding Therapist, Certified laktasi ya Mbak, massage terapis dan banyak sekali. Intinya tema-tema menyusui, bahkan baby wearing juga beliau menggeluti bidang tersebut. Satu lagi, apa sih teman-teman Sanggar ASI itu? Aku nggak mau jawab sendiri, biar Mbak Raisika yang menjelaskan lebih jelas ya, lebih kompeten untuk ngomongin soal Sanggar ASI. Monggo Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, meskipun masih di rumah aja. Jadi sedikit saya ceritain tentang Sanggar ASI. Itu adalah platform bisnis sosial, atau bisa disebutnya kewirausahaan sosial ya, social enterprise. Di mana Sanggar ASI merupakan platform bisnis sosial pertama dan satu-satunya yang isunya core kompetensinya itu di dukungan terhadap pengasuhan alami, khususnya dukungan terhadap pemberian ASI dan ibu menyusui. Nah, karena platformnya bisnis sosial, maka ada dua hal ya yang berjalan beriringan, yaitu bisnis dan sosialnya. Untuk bisnisnya, Sanggar ASI menggeluti bisnis di bidang retail, perlengkapan bayi dan ibu menyusui, yang mengadopsi, satu-satunya nih yang mengadopsi kode etik WHO mengenai aturan tentang pemasaran susu formula, makanan bayi, dan empuknya. Jadi Sanggar ASI tidak menjual hal tersebut ya. Kemudian untuk badan hukum bisnisnya itu PT, sudah badan hukum usaha PT Sanggar ASI Indonesia. Kita brandingnya Sanggar ASI, jadi lebih dikenalnya Sanggar ASI gitu ya. Nah, kemudian untuk sosialnya kami menyebutnya program tanggung jawab berkelanjutan, sustainable responsibility, karena kami berharap program sosial yang kami jalani bukan sekedar CSR perusahaan-perusahaan ya, beyond CSR. Kami bukan kegiatan sosial yang sekali-sekali terus bubar, tapi program sosial yang berkelanjutan. Makanya kami menyebutnya program tanggung jawab sosial berkelanjutan yang lebih concern-nya ke edukasi, promosi terkait menyusui. Nah, IG Live bersama Mbak Diajeng Herlina ini salah satu masuk ya ke program edukasi tanggung jawab berkelanjutannya Sanggar ASI, begitu. Oh iya, terima kasih banyak loh Mbak. Pokoknya aku ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena aku tuh sangat menunggu kesempatan ini. Teman-temanku juga udah, pokoknya nanti aku akan lihat kalau nggak bisa live, mereka akan lihat di IGTV Jadi Diajeng sambil Herlina gitu. sambil Sip. Yes. Mbak, jadi kan aku juga punya dua anak yang
Alhamdulillah aku berhasil menyusui. Nah, yang kedua nih, anak yang kedua itu aku menyusui sampai 2 tahun 8 bulan. Itu karena aku nggak ada pilihan lagi. Aku nggak bisa ngasih dia susu sapi, susu kedelai karena dia kebetulan ada alergi di dua susu itu. Dan alhamdulillahnya ASIku lancar deras Mbak, alhamdulillah dan aku bersyukur banget. Nah Mbak, sebetulnya faktor sukses ASI itu dipengaruhi apa saja Mbak? Iya. Seperti slogannya Mbak Diajeng ya, positive tips. Jadi untuk sukses menyusui itu sebenarnya ada faktornya. Kalau saya iman, ilmu, amal. Kemudian body, mind, soul. Dari faktor iman, ilmu, amal dulu ya. Iman itu yakin ya, percaya bahwa Tuhan menciptakan, memberi kita bayi, menitipkan kita bayi itu sepaket loh sama makanannya. Makanannya itu apa ya? ASI ya kan. Bahkan di kitab suci agama-agama itu kan ada yang mengatur tentang pemberian ASI. Bahkan kalau saya Muslim, di Islam sendiri itu di Al-Quran ada beberapa ayat ya, terutama Al-Baqarah itu. Jadi ibu hendaknya menyusui hingga 2 tahun untuk menyempurnakan. Itu dari iman aja kita harus yakin bahwa oh Tuhan itu menciptakan manusia itu udah sepaket sama makanannya. Nah makanan bayi itu cuma ASI. Nah itu yakin, iman. Kemudian ilmu. Kita harus tahu ilmunya. Bagaimana untuk sukses menyusui? Baik itu ilmu dari medis ya, dari ilmu laktasi, apa sih yang melancarkan ASI itu harus kita tahu, bukan sekedar katanya-katanya. Nah, beda kan antara ilmu dengan pengetahuan. Kalau pengetahuan ya katanya-katanya, taunya dari katanya. Tapi kalau ilmu itu kan bersumber atau referensi yang sudah terbukti ilmunya. Makanya kita harus tahu ilmunya. Nggak cuma percaya aja, nggak cuma iman aja, tapi harus dibarengi sama ilmu. Kemudian amal. Amal itu kan tindakan kita. Amalnya itu harus bagaimana? Tindakan dalam untuk sukses menyusui harus sesuai dengan ilmunya tadi. Kalau kita tindakannya dengan iman dan tindakannya sesuai sama ilmu, insya Allah sukses. Jadi sejalan antara iman, ilmu, dan amalnya. Nah, terkait soal ilmunya itu, ini yang perlu diperhatikan juga bahwa sebagai orang tua, ibu dan ayah itu mencari sumber ilmu yang tepat. Sekarang sih sudah banyak ya informasi-informasi tentang ASI di sosial media, cuma memang harus ilmu yang benar. Ada ilmu yang beredar di masyarakat, kalau ASI mau lancar atau banyak, pasti yang terpikirnya adalah booster ASI, ya enggak? Iya, betul. Dalam ilmu laktasi tidak seperti itu. Booster ASI atau pelancar ASI bukan satu-satunya cara untuk sukses menyusui itu. Jadi untuk ilmu laktasinya, untuk sukses menyusui itu kita harus paham 2 prinsip hormon yang mempengaruhi dalam menyusui, yaitu hormon prolaktin dan hormon oksitosin. Nah, untuk hormon prolaktin itu tugasnya adalah dia memproduksi ASI. Tugas si hormon prolaktin memproduksi ASI. Nah, si hormon prolaktin ini akan bekerja kalau ada respon permintaan hisapan pengeluaran ASI ya, hisapan dari mulut bayi maupun di perah. Nah, kalau ada di perah nih ASInya, maka hormon prolaktin akan memerintah ke otak, bekerja ya, produksi ASI seperti itu. Nah, itu hormon prolaktin untuk memproduksi ASI yang kerjanya adalah ketika ada rangsangan hisapan mulut bayi. Kemudian hormon oksitosin ini tugasnya adalah untuk mengeluarkan ASI. Tadi kan diproduksi, kemudian dikeluarin ya. Pengeluaran ASI ini dipengaruhi oleh hormon oksitosin yang bekerja. Hormon oksitosin disebut juga hormon cinta, yang bekerja kalau ibu merasa gembira, ibu bahagia, ibu percaya diri, ibu yakin. Hormon oksitosin ini akan bekerja. Nah, jadi ada kan ibu yang udah payudaranya merengkel-merengkel, udah berisi penuh, tapi kok nggak bisa keluar, mampet gitu ya. Wah, ini mungkin ibunya sedih, mungkin ibunya galau. Itu yang bikin hormon oksitosinnya tidak bekerja, sehingga jadinya bengkak. Ketika bengkak, nanti jadi lebih parah lagi, bisa mastitis, sampai asbes gitu ya, jadi itu hormon prolaktin dan oksitosin. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan tentang booster ASI nih posisinya di mana nih? Di hormon oksitosin kan? Mungkin aja dengan minum mengkonsumsi booster yang diklaim sebagai booster ASI, ibu jadi pede. Nah, karena pede itu akhirnya ASI deras gitu ya. Tapi sama aja kalau mengkonsumsi booster ASI tapi bayinya tidak menghisap payudara, lama-lama kan tidak ada rangsangan
untuk Benar. memproduksikan gitu juga. Jadi Iya sih. untuk sukses menyusui, booster ASI apa gitu ya untuk yang lancar, apa aja konsumsi yang ibu sukai yang bisa membuat ibu bahagia selama itu sehat dan tidak berlebihan, silahkan dikonsumsi. Ibu suka martabak ya, makanlah martabak. Baru mau ngomong itu. Iya, Aku dulu kayak gitu, Mbak. Jadi eh, kadang iklan memang sangat menarik ya. Ada artis yang ngiklanin ASI booster, terus temen juga gitu. Jadi kita kepengen tuh beli nyobain. Tapi setelah dicoba nggak ngefek, justru ngefeknya ketika kita beli martabak, ketika kita beli yang kita suka gitu. Ketika kita dapat berita gembira, itu kita jadi deres gitu. jadi apalagi Nah, sekarang perkembangan industri industri apa yang mengklaim tentang booster-booster ASI itu eh, luar biasa ya, segala macam diklaim sebagai booster ASI gitu. Ada sampai ada cookies segala, cookies, kue tart gitu nggak ya? Kacang-kacangan gitu. Besok-besok saya bikin deh ditempel tempe booster ASI, boleh kan? Namanya juga jualan, boleh aja kan gitu. Tapi eh, disitulah etika bisnis sebenarnya. Kita kalau berbisnis ya harus menginformasikan yang sebenarnya. Oleh karena itu di Sanggar ASI, karena kita adalah pedomannya etika bisnis, Sanggar ASI tidak menjual booster ASI. Kalau ada ibu-ibu yang datang kan katanya toko perlengkapan mendukung menyusui, kok nggak ada booster ASI gitu ya. Kita lebih mengedukasi apa yang membuat ASI ibu lancar gitu. Setelah kita jelasin tuh si ibu malah curhat gitu ya, sampai nangis-nangis, asinya lancar gitu. Berarti ibunya bukan booster gitu kan. Jadi untuk booster ASI penjelasannya seperti itu ya, pasti banyak yang nanya soalnya. Jadi untuk booster ASI silahkan konsumsi apa saja yang membuat ibu bahagia. Soal misalnya ada zat-zat tertentu yang memang bisa meningkatkan kerja hormon, itu harus dengan resep dokter, tidak boleh atas indikasi mandiri gitu ya. Itu aja. dan mungkin juga ada pengaruhnya nggak sih Mbak sama sugesti gitu? Karena Iya, aku tuh, iya kan, waktu aku menyusui itu ibuku sugesti kalau daun pepaya itu bikin deres, kalau daun katuk bikin deres, kalau minum susu ini bikin deres kayak gitu. Itu iya. faktor sugesti kah atau memang dari si zat-zat itu bisa bikin deres? Kalau di ilmu laktasi itu namanya laktogok ya, yang bersifat dipercaya. Bisa berpengaruh, bisa enggak, tergantung tadi ya sugesti dan respon hisapan mulut bayi. Yang ada permintaan karena produksi ASI itu kan supply by demand. Ada permintaan melalui hisapan mulut bayi maupun diperah, akan ada produk. Tadi kan saya udah di awal juga sudah bilang bahwa faktor iman ya untuk sukses menyusui. Iman itu kan sugesti nggak sih? Gitu. Ya, Maksudnya betul betul betul. main kita gitu. Itu juga sangat Ya. mempengaruhi. Dari iman ilmu amal kemudian ke rumus yang berikutnya yaitu body mind soul tadi. Untuk body ya tentu saja supaya kita bisa sukses menyusui, badan kita harus sehat gitu. Kemudian yang diklaim sebagai booster-booster ASI yang dianggap dipercaya kayak daun katuk, pokoknya godongan-godongan gitu ya. Nah kan itu kan emang sehat secara ilmu gizi kan, bikin fresh ya nggak? Iya Itu sih. mengandung vitamin yang membuat kita fresh gitu. Itu secara untuk tubuh kan bagus. Kemudian pikiran kita juga harus tadi ya untuk hormon oksitosin. Pikiran kita juga harus positif. Terus hati kita juga tenang, yakin, tadi balik ke Ya. iman juga gitu. Jadi rumusnya itu iman, ilmu, amal, body, mind, soul. Iya. Sampai ada yang bilang kalau aku ke bioskop tuh itu ASI booster aku loh. Aku jalan-jalan ke mall itu ASI booster aku. Bisa, Jadi emang sendiri sendiri ya. beda-beda ya. Ada yang mungkin Iya. menukar kebahagiaannya dengan bersujud sampai menangis-nangis ngadu sama Allah. Ada yang seperti itu. Ada yang memang butuh mandi, relax, mandi keramas sendiri tanpa digedor-gedor anak-anak. Itu bisa jadi ASI booster juga. Nah, Kalau untuk ASI boosternya Mbak Raisika apa? kalau saya Kalau ASI boosternya Mbak? melihat suami saya terlibat mengasuh anak-anak, itu saya bahagia sekali. Kayaknya langsung produksi gitu loh. Itu yang membuat saya nggak merasa sendiri dalam mengasuh anak-anak. Jadi itu kalau saya keterlibatan suami itu lebih dari cukup.
untuk ASI booster. Sedangkan kalau makanan sebenarnya saya pemakan segala, apa aja ya bisa dimakan ya. Yang favorit ya tempe goreng, terus semua olahan Indonesia yang pakai bumbu kacang itu saya suka banget. Jadi ASI booster juga. Oke. Jadi kan Teman-teman yang sudah gabung, teman-teman yang sudah gabung silahkan bertanya, silahkan memberikan komentar dan pertanyaan, kita berusaha nanti untuk menjawabnya. Baik, Mbak Raisika, tadi sudah disampaikan soal kunci sukses yaitu iman, ilmu, amal, juga body, mind, and soul. Mbak, tapi bagaimana soal lingkungan, Mbak? Kita udah punya pengetahuan, kita sudah punya keimanan tadi ya, sudah mempraktekkan, tapi lagi-lagi tantangannya soal lingkungan nih. Misalnya kita sudah bisa, pokoknya aku akan menyusui selama 2 tahun lebih, tapi lingkungan kita nggak dukung tuh. Mungkin dari soal pekerjaan kita yang menuntut kita harus nggak stay di rumah, terus mungkin dari orang tua yang udahlah nggak usah repot-repot nyusuin, nggak usah repot-repot pumping, udah ada susu formula kok gitu. Terus mungkin dari apa ya segala macam gitu. Ada juga yang faktor lingkungan yang bikin dia stres, yang bikin dia kemudian give up gitu ya. Mungkin lagi ngerjain skripsi atau tesis atau lagi ngerjain proyek-proyek yang bikin pusing gitu. Terus akhirnya dia give up gitu. Nah, faktor lingkungan itu seberapa penting sih Mbak menurut Mbak Raisika? Oh iya, tadi yang saya sampaikan tentang iman, ilmu, amal, terus body, mind, soul itu kan faktor internal ya dari dalam diri kita yang harus kita persiapkan, yang harus kita support. Kemudian untuk faktor eksternal itu memang dukungan lingkungan. Lingkungan terdekat kita yaitu suami, kemudian orang yang ada anggota keluarga yang berada dalam satu rumah itu, dan baru lingkungan keluar kayak tetangga, lingkungan teman sepekerjaan itu sangat menentukan juga. Kadang ada yang udah kuat nih iman, ilmu, amalnya udah ikut berbagai macam kelas ASI, udah konseling, tapi ternyata suaminya nggak dukung, bisa mundur alon-alon dia gitu. Begitu juga misalnya dia, gimana? Ini ada pertanyaan nih, ada pertanyaan. Takutnya nanti kelewat. Mbak, gimana kalau kita pengen adek nggak ngedot, tapi itu menyusahkan yang momong. Kadang kasihan yang momong terus goyah gitu. Gimana Mbak? Sesuai banget ya sama yang lagi kita bahas tentang dukungan ya. Dukungan bagi yang momong ini, dukungan dari yang momong. Memang penggunaan dot ini momok sekali bagi ibu menyusui. Satu sisi si ibu sudah tahu resikonya kalau pakai dot itu bingung puting, tapi satu sisi pihak yang membantu mengasuh, baik pengasuh orang lain dari keluarga maupun keluarga sendiri seperti mertua, dan itu tidak mendukung. Nah, untuk ini maka edukasi atau ilmu tentang laktasi ini nggak cuma harus dikonsumsi ibu sendiri, tapi kepada tadi ya pihak-pihak yang kita perlukan dukungannya, yaitu suami, anggota keluarga satu rumah, kemudian yang bantu mengasuh, itu harus tahu juga ilmunya. Jadi kalau mau konseling atau ikut kelas-kelas itu diajak, tuh diedukasi mereka, kasih pemahaman, karena mungkin kita yang butuh ya di Indonesia ini emang agak susah karena untuk pekerjaan asisten rumah tangga ini kayaknya mempunyai bargain positionnya yang tinggi bagi si pekerja, sehingga majikan itu nggak bisa ngatur gitu. Malah mereka yang dikit-dikit ngancem, ya udah kalau aku disuruh pakai dot mendingan aku nggak usah gitu kan. Si ibu bapak langsung, jadi nggak apa-apa pakai dot aja daripada saya nggak kerja gitu kan, anaknya nggak bisa ditinggal seperti itu. Jadi diedukasi juga yang bantu ngasuh, dan ngomongnya mungkin kalau kita yang ngomong langsung dia kurang bisa mendengarkan, tapi coba diajak ke konseling, dibawa ya, diajak konseling biar nanti konselornya yang menjelaskan ke pengasuh. Karena biasanya kalau tidak pakai dot itu kan udah parno duluan, apa iya sih bayi bisa pakai gelas, pakai sendok gitu ya, gitu kan. Mereka udah ketakutan duluan, repot gitu. Tapi kalau kita beri pemahaman, terus yang pengalaman saya di konseling, kalau kita beri pemahaman, terus kita kasih tahu caranya, itu mudah. Mungkin 2 minggu pertama ya agak menantang ya untuk belajar memberikan ASI perah dengan media non-dot, tapi manfaatnya itu lebih jangka panjang dibandingkan nggak mau berepot-repot pakai media non-dot, tapi ketika nanti bayi sudah mengalami bingung puting, ibunya bisa nangis-nangis bomba itu gitu. Apalagi kalau gara-gara pemakan dot
rangsangan hisapan ke payudaranya berkurang, lama-lama produksi ASINya kan Iya. bisa habis seperti itu. Berkurang. Oh. Ada yang tanya lagi Ini ya? ada pertanyaan yang sangat terkait ya. Listia 91. Mbak mau tanya, apa kalau payudara diperah sama disusui langsung, apa pengaruh ASI yang dikeluarkan gitu? Jadi Maksudnya mungkin pengaruh bedanya, kandungan maksudnya ini kalau dilekatkan langsung ke payudara kita sama kalau diperah itu bedanya apa? Beda efeknya ke bayi apa? ya. Kalau dari volume mungkin gini ya, yang dihisap oleh bayi itu secara volume kita kan tidak bisa hitung ya. Kadang ibu beranggapan jumlah ASINya dia yang diproduksi itu adalah dari hasil perahan. Kok hasil perah saya sedikit, berarti ASI di payudara saya sedikit, itu tidak benar. Jadi hasil perah tidak menunjukkan produksi ASI yang sebenarnya. Jadi hisapan mulut bayi yang efektif itu yang paling bagus sebenarnya untuk bayi menghisap langsung. Untuk kalau bayi menyusui langsung, untuk menghitung dia ini cukup nggak sih ASINya, itu dengan tanda kecukupan ASI dengan frekuensi pipisnya minimal 6 kali sehari, 6 kali per 24 jam ya untuk bayi yang usianya di atas 6 hari. Kalau di bawah 6 hari sesuai umurnya bayi, 5 hari berarti 5 kali pipis, dah seperti itu. Dan tanda kecukupan ASI selain frekuensi pipisnya juga kenaikan berat badannya sesuai dengan grafik pertumbuhan. Kemudian dari segi kualitas ASI perah dengan menyusui sebenarnya kualitasnya sama. Hanya saja dengan adanya treatment penyimpanan, kemudian penyajian ya sampai diminum bayi yang dihangatkan, dicairkan dulu dari beku dihangatkan, itu bisa menurunkan kualitas ASI, kandungan ASI. Karena adanya perubahan suhu ya, perubahan suhu dari habis diperah kan anget, terus didinginin, terus beku, dari beku didinginin lagi, terus dihangatkan lagi. Itu ada perubahan kualitas terutama untuk zat-zat hidup, sel-sel hidup dari ASI. Yang membedakan ASI dengan formula adalah sel hidupnya ya, karena formula itu kan zat mati. Kalau ASI kan sel hidup, kalau dilihat di mikroskop itu ASI bergerak-gerak. Nah, sel hidup dalam ASI seperti antibody dan DHA itu akan berkurang kualitasnya kalau diperah. Karena sudah melalui berbagai perubahan suhu. Jadi lebih disarankan memang di menyusui langsung selama ibu berada dalam satu atap dengan bayi, tidak boleh dengan ASI perah kecuali ada treatment yang diperlukan. Iya. Oke, Mbak Raisika, Mbak Ire, ya aku lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Mbak, sebaiknya pumping dilakukan langsung setelah DBF atau diberi jeda dulu? Ini dulu tergantung kondisinya. Kalau ibu produksi ASINya oversupply, supaya bayinya nggak megap-megap karena terlalu muncrat gitu ya, terlalu lancar, itu bisa diperah dulu. Sampai tidak terlalu merangkel supaya bayi bisa menghisap dengan baik. Tapi kalau dalam ibu payudaranya kondisinya normal, nggak terlalu merengkel, itu langsung disusui ke bayi dulu, baru nanti sisanya payudara yang tidak disusui itu diperah seperti itu. Jadi Ya, Mbak dari Derby Herrera, ibu bayi kan hisapan terbaik, nggih. Bagaimana jika perlekatan belum benar? Nah, ya memang posisi menentukan prestasi ya. Jadi posisi pelekatan bayi-bayi muda sangat penting. Bayi-bayi muda, bayi baru lahir sampai paling tidak umur 3 bulan itu kita harus memperhatikan posisi dan pelekatan. Posisi itu adalah hubungan atau posisi ibu dengan bayi ya, sedangkan pelekatan mulut bayi dengan payudara ya. Kalau posisi itu kalau bayi-bayi muda itu bayinya harus miring, jadi saya langsung bawa bayi, ini anak saya ini biasanya ibu-ibu itu yang keliru adalah bayinya terbuka begini ya, hanya itu yang miring ke payudara, itu kan bikin bayi susah. Coba kita nengok miring, kita suruh makan atau nelen kan susah, itu juga bayi. Jadi posisinya dimiringin begini, mulutnya sejajar dengan payudara, itu dibenerin. Kemudian pelekatan itu adalah mulut bayi melekat dengan bayi ke payudara, jadi mulutnya terbuka lebar. Ya nggak mau dia diboboin. Mbak,
Tapi memang kan untuk payudara masing-masing perempuan ini kan beda-beda. Harus menyesuaikan diri juga sebetulnya ya dengan kita menggunakan tangan kita, dengan gimana posisi kita gitu kan. Itu benar-benar menurut aku sangat menarik ya perempuan-perempuan ini dengan kondisinya masing-masing ini harus tetap bagaimana caranya bisa menyusui gitu. Lanjut ya Mbak, pertanyaan berikutnya. Mbak, bagaimana cara mengurangi lecet dan puting berdarah ketika menyusui? Ya, itu balik lagi ke tadi posisi pelekatan. Jadi kalau puting itu lecet, karena posisi pelekatannya belum tepat. Jadi bayi mulutnya itu, kan kalau menyusui yang efektif itu mulut bayi terbuka lebar, menghisap sebagian besar payudara ya. Nah, masuk areolanya tuh sebagian besarnya masuk. Nah, kalau bayi hanya ngedot, posisi ngedot. Jadi kalau pakai dot itu kan begini. Kalau menyusui itu gini. Nah, mangap lebar ya. Jadi bibir bayi yang bawah ini bleber ke bawah, apa ya bahasanya ya? Seperti itu. Jadi untuk lecet itu, kalau udah lecet itu cukup dioles dengan ASI. ASI, betul. Cukup dioles dengan ASI, lihat juga kadar ada infeksi atau tidak. Jika udah ada infeksi, diperiksakan ke dokter ya untuk treatment berikutnya. Tapi kalau masih lecet juga, cukup dioles. Tuh. Iya, Mbak. Ya, tapi begini Mbak, kita udah ngobrolin banyak ya soal ASI, tapi ada yang sudah berjuang banget tapi nggak keluar-keluar dan dia meyakini bahwa nasib orang tuh beda-beda gitu. Bahwa memang ada orang yang ditakdirkan dengan ASI melimpah, tapi juga ada orang yang ditakdirkan dengan, ya kalau orang Jawa bilang rezekinya dewe-dewe gitu ya. Itu benar nggak sih Mbak sebetulnya? Iya, ke soal rezeki tadi. Kan Allah tidak merubah suatu kaum kalau kaumnya itu tidak merubahnya sendiri. Nah, kalau memang betul ASI itu rezekinya si bayi. Nah, masalahnya yang harus mengusahakan rezeki itu kan orang tuanya. Sama kayak kita nyari rezeki. Kalau kita belum usaha optimal, kok kita udah bilang, emang begini hasilnya, itu kembali ke orangnya. Kadang saya banyak sekali ketika konseling itu menerima keluhan seorang ibu, entah dia memang datang ke konselor untuk mendapatkan dukungan bahwa apa yang dia lakukan itu udah semuanya, jadi saya kasih formula aja gitu. Tapi ternyata ketika saya gali, kan si ibu bilang gini, saya tuh sudah melakukan semuanya Mbak, buat menyusui, tapi tetap aja ASI saya nggak keluar. Oh, saya bilang, ibu sudah melakukan segalanya ya untuk ASI, supaya ASInya lancar. Apa saja yang sudah ibu lakukan? Terus dia cerita, saya udah makan booster ASI inilah, booster ASI itulah, saya udah. Terus saya tanya, oh gitu ya. Jadi kan yang ibu tahu ini untuk sukses menyusui itu makan booster segala macam tuh yang mahal-mahal ya. Ketika saya tanya balik, bagaimana proses menyusuinya ibu? Berapa kali sehari, posisi pelekatannya bagaimana? Terus saya lihat posisi pelekatannya belum siap, belum tepat ya, terus saya kasih kalau posisi pelekatan kayak gini bisa dicoba nggak? Terus dia coba posisi pelekatan yang saya sarankan, terus saya tanya, apakah ibu sudah pernah mencoba? Saya bilang begini begitu belum. Ternyata ada kan yang belum dia lakukan gitu. Oh, ternyata dia baru sadar. Ini belum segala yang saya lakukan gitu. Terus melakukan hypnobreastfeeding. Akhirnya secara nggak langsung ketika saya berkomunikasi dengan ibu kan mendapatkan afirmasi positif ya dari konselor itu, dari saya. Kan saya hipno sebenarnya. Itu hypnobreastfeeding. Nah, itu pentingnya konselor ASI ya. Iya, itu fungsinya konselor ASI. Kemudian ibu tampaknya tegang nih sampai payudaranya benar-benar merengkel dan nggak keluar. Tadi kan kembali ke hormon oksitosin ya. ASInya nggak keluar kalau ibunya stres. Boleh saya pijat? Ada pijat laktasi. Saya massage dulu. Kemudian setelah dimasas dia menjadi rileks. Keluar kok ASInya. Ternyata si ibu jadi sendiri karena dia nggak rileks aja ya. Ternyata saya belum melakukan segalanya gitu. Itu dia. Kalau ada ibu-ibu yang udah bilang, aku tuh sudah melakukan segalanya supaya ASI lancar ya. Ya gimana lagi, ASInya nggak keluar, jadi ya kasih formula aja. Ditanya balik, benarkah sudah melakukan segalanya sesuai dengan ilmu laktasi? Kan iman ilmu amal. Kalau ilmunya aja nggak tahu ya amalnya salah, ya nggak? Karena yang mungkin yang ibu tahu untuk ASI-nya lancar itu cuma booster ASI karena pengaruh iklan-iklan itu. Itu salah satu
kenapa ada konselor ASI, dan juga Iya, dokter yang kita pilih itu seharusnya memang dokter-dokter yang support untuk menyusui, bukan dokter yang sebaliknya gitu. Jadi pintar-pintar milih dokter juga ternyata Mbak Raisika iya, ya. belanja tenaga kesehatan. Karena seperti ini, dari pengalaman saya 6 tahun menjadi konselor menyusui, kegagalan ibu menyusui karena faktor medis itu sangat dikit ya. Rata-rata karena ketidaktahuan, ilmu, dan dukungan juga. Tadi faktor eksternalnya dukungan, sedangkan faktor internalnya kurangnya iman, kurangnya ilmu, amalnya tidak sesuai ilmu tadi, kesalahan atau tidak tahu. Itu. Jadi untuk kalau ada yang nanya persiapan sebelum melahirkan apa supaya sukses menyusui, internalnya dulu diberesin. Iman, ilmu amalnya, body mind soul-nya. Terus eksternalnya kita cari dukungan. Dukungan yang pertama itu suami. Kemudian orang yang tinggal satu rumah. Syukur-syukur kalau yang tidak ada campur tangan pihak lain seperti mertua, nggak bersama mertua, tidak bersama keluarga lain ya, satu rumah itu paling cuma suami doang kan yang aman itu. Dan cari kalau ibu bekerja, lingkungan pekerjaan, atasan, teman-teman bekerja itu juga memiliki pemahaman yang sama gitu tentang pentingnya menyusui. Seperti itu. Dan dulu aku juga gini Mbak Raisika, waktu aku hamil, teman-teman yang sama-sama hamil kemudian menyusui itu saling support gitu. Jadi saling kayak punya grup. Dulu sih belum ada WA ya, jadi ada BlackBerry message itu ya, messenger itu ya. Kita ada grup yang saling support gitu. Jadi mungkin bisa teman-teman juga mungkin sudah punya ya grup-grup seperti itu ya, kelompok-kelompok untuk supporting ASI gitu ya. Iya, support grup. Pertanyaan berikutnya Mbak. Gimana? Dari Derby Herrera, ibu saya tidak diizinkan menyusui anak saya di hari-hari awal kelahirannya. Saya mengandalkan pompa sampai dengan sekarang. 3 bulan masih ada harapan nggak ya saya bisa menyusui kembali gitu. Kenapa ya tidak diizinkan menyusui anak di hari-hari awal? Kenapa? Kalau ini fase kritis itu memang setelah melahirkan itu ya, hari-hari pertama setelah melahirkan itu fase kritis untuk keberhasilan menyusui berikutnya. Kalau dari awal bayi sudah dipisahkan, kemudian pumping dan pakai dot, itu kan memang kendalanya nanti di bingung puting itu ya. Saya sih menduganya bayi bingung puting sehingga ibu harus eksklusif pumping terus ya selama 3 bulan. Nah, mumpung bayinya masih 3 bulan, kalau memang ibu punya keinginan yang kuat untuk menyusui kembali atau relaksasi, ya lakukan program relaksasi. Apalagi sekarang di masa pandemi ini, WHO merekomendasikan tunda penyapihan. Nah, yang masih menyusui tapi tidak menyusui langsung atau DBF itu direkomendasikan untuk relaksasi. Sangat penting untuk diusahakan. Karena apa? Karena zat antibodi dalam ASI itu sangat diperlukan bayi untuk menghadapi pandemi ini. Ya, yang paling efektif itu antibodi dari ASI yang dibentuk setiap bayi itu. Dan relaksasinya seperti apa Mbak? Mungkin ada yang belum paham gitu. Bagaimana menjalani relaksasi? Syarat relaksasi yang mutlak adalah ibu dan bayi bersama selama 24 jam. Ya. Kemudian, nah momen work from home mungkin bisa digunakan ya ini ya, kan di rumah aja. Kemudian harus lepas dot sama sekali atau tidak boleh menggunakan dot sama sekali. Kemudian mendapatkan dukungan dari orang satu rumah, terutama yang tinggal satu rumah. Karena kalau ada aja yang ngomong gini, ya ngapain sih? Itu nggak bisa tuh kalau nggak pakai dot nanti nangis terus gitu. Bisa ambiar gitu si ibu. Jadi 3 minimal itu syarat relaksasi, ibu dan bayi bersama selama 24 jam, untuk skin to skin kontak, terusnya lepas dot sama sekali dan dapat dukungan dari keluarga itu. Jadi nanti minta pendampingan juga ya dengan konselor menyusui. Kalau diperlukan alat relaksasi pakai selang NGT itu kan biar dikasih tahu cara penggunaannya. Tapi kalau sekarang lagi pandemi kayak gini bisa online juga kan itu. Gimana caranya untuk bisa kontak konselor ASI Mbak Raisika? Kita di Sanggar ASI juga menyediakan layanan konseling menyusui ya untuk kontak konselor. Terusnya kalau di Jogja ini klaim dari Dinas Kesehatan Provinsi Yogyakarta bahwa di semua puskesmas di Jogja itu ada konselor menyusuinya yang terintegrasi sama ahli gizinya. Ahli gizi di DIY itu biasanya sudah ikut pelatihan konselor menyusui. Atau banyak juga ya di organisasi-organisasi yang menyediakan konselor menyusui di rumah sakit seperti itu.
Mm-mm. Mbak Raisika, aku mau sharing sedikit ya. Dulu waktu aku menyusui itu, eh, aku punya sugesti bahwa kalau aku minumnya sedikit, rasanya haus banget gitu. Karena aku butuh untuk minum buat diriku sendiri agar terhidrasi, juga untuk memproduksi ASI gitu. Jadi aku sehari itu bisa sampai hampir segalon mbak minum, Oh, banyak banget minum. Iya, 2 hari sekali aku pasti ganti galon. Dan itu aku jauh-jauhan, Mbak. Waktu itu kerja di Jakarta. Suami di Jogja, keluarga di Jogja, cuman sama anakku. Jadi waktu itu umur 3 bulan, aku kerja. Alhamdulillahnya nih, aku mendapatkan yang ngomong, eh, asisten yang lumayan, apa namanya, lumayan bisa diajak kerjasama gitu. Jadi nggak pakai dot, pakai sendok gitu, pakai sendok. Dan alhamdulillahnya kalau aku ngotot, maksudnya bersikeras bagaimana caranya nggak pakai dot, ya alhamdulillahnya bisa bisa berhasil gitu. Jadi hebat ya. menurutku keyakinan kita, ya kekehnya keinginan kita gitu tuh sangat menentukan berhasil tidaknya kita dalam menyusui ya Mbak ya. Iya, iman. Imannya itu. Betul sekali. Iya. Hebat Mbak Herlina nih menginspirasi juga buat ibu yang lain bahwa nggak ibu Iya bekerja, ya. nggak bisa nyusuin, nggak pakai dot, bisa loh gitu. Karena dot Iya. ini Dan banyak mungkin banget ya. teman-teman bisa sharing, saya sebagai ibu pekerja yang menyusui juga bisa sharing tempat-tempat untuk pumping di mana saja. Kalau aku tuh dulu pernah di bioskop, pernah kemudian di mobil waktu sama teman-teman kantor juga pernah, apalagi ya, oh di gelanggang olahraga juga pernah, asalkan aku bisa mendapatkan ASI perah gitu. Wah, Seperti keren-keren. itu. Ada yang nanya? Ada lain nggak ya teman-teman yang mau ngasih pertanyaan? Mbak, makanan yang dimakan ibu mempengaruhi rasa ASI nggak gitu? Ada nggak Mbak pengaruhnya? Mempengaruhi. Jadi makanan yang dikonsumsi ibu itu tersekresi dalam ASI ya, jadi mempengaruhi. Jadi kalau ibunya, jadi makanya kenapa kalau minum ASI sebenarnya ketika MPASI bayi itu sudah bisa menerima makanan keluarga gitu, nggak usah makanan instan karena dia udah biasa waktu nenen itu loh rasanya gitu. Itulah salah satu keuntungannya menyusui. Jadi Heeh, rasa heeh, rasa asin itu heeh, tergantung apa yang ibu makan. Tapi kalau untuk pedas, nggak asin jadi pedas ya Bu ya. Jadi heeh, minum es, heeh, asinnya heeh. nggak bisa jadi Iya, dingin gitu. iya, iya, iya. Dan Makanya ada bener nggak Mbak, kalau misalkan si ibu itu makan telur terlalu banyak, atau mungkin makan seafood, atau mungkin makan makanan yang alergen gitu, bisa bikin anaknya juga alergi, itu bener apa enggak? ya, ada penelitian yang memang kalau ibunya alergi, itu bisa menurun ke bayi alergi. Makanya sebenarnya ketika memulai MPASI bayi alergi atau tidak, itu kan bisa dicobanya waktu ASI eksklusif. Waktu ASI eksklusif, alergi atau tidak bayinya dengan apa yang ibu makan, itu bisa dilihat di situ. Oke, jadi eh, pada waktu ASI eksklusif udah bisa dicoba ya, Mbak? Iya, udah ketahuan sebenarnya dari situ. Cuma memang ketika MPASI baru benar-benar kelihatan. Karena kalau ASI kan hanya tersekresi dari makanan ibu tadi. Makanya kalau menyusui itu sebenarnya pantangannya 3 aja, yaitu obat-obatan, rokok, dan alkohol yang tidak boleh dikonsumsi. Obat-obatan sesuai petunjuk dokter ya gitu. Kalau yang tidak perlu itu harus hati-hati. Oke, teman-teman, ada lagi pertanyaan. Ini tadi Mbak Raisika luar biasa sekali memberikan semangat kepada kita semuanya. Bukan saja kepada ibu yang sedang menyusui, tapi juga kepada mungkin keluarga, suami tadi ada juga yang bergabung ya, bapak-bapak tadi yang bergabung untuk memiliki ilmu tadi ya. Ada 3 hal, iman, ilmu, amal, dan body, mind, and soul. Mbak Resika, untuk penutup mungkin ada Mbak yang ingin disampaikan? Iya, terkait untuk kesuksesan menyusui tadi ya, dari penelitian ilmu laktasi itu sebenarnya tidak ada ibu yang tidak bisa menyusui. Yang terjadi adalah ketika ibu mengalami tantangan atau hambatan dalam menyusui, ibu tidak mendapatkan informasi, bantuan, dan dukungan yang tepat sehingga ibu beralih ke pengganti ASI. Jadi kalau misal ibu mengalami tantangan, itu
datanglah ke pihak yang tepat, dalam hal ini konselor menyusui, karena konselor menyusui itu memang dilatih untuk membantu ibu menemukan apa sih permasalahan yang ibu hadapi dan membantu ibu untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan tantangannya tersebut. Seperti itu. Jadi kalau ada yang tadi kita sudah bahas ya, ibu yang seolah-olah dia merasa sudah melakukan segalanya, tapi tidak meminta bantuan kepada yang tepat, ternyata ketika digali lagi belum melakukan segalanya. Yang dilakukan itu hanyalah anggapan-anggapan yang menurut dirinya sudah semuanya, padahal banyak jalan menuju Roma, banyak jalan untuk melakukan kesuksesan menyusui. Apakah ibu sudah menemui konselor menyusui? Rekomendasi WHO bertemu konselor menyusui itu 7 kali. 2 kali sebelum persalinan, 5 kali setidaknya setelah persalinan. Jadi diikutin terus tuh, baru lahir ke konselor, habis itu ke konselor lagi. Jadi terus-terusan dijaga istilahnya gitu ya. Kemudian apakah ibu sudah melakukan hypno-breastfeeding terapi? Nah, kemudian apakah ibu sudah melakukan posisi pelekatan yang tepat? Apakah proses menyusuinya setiap sesuai keinginan bayi? Bagaimana menyusui di malam harinya, posisi berbaring atau seperti apa? Kemudian apakah sudah melakukan treatment pijat laktasi? Kalau memang benar-benar sudah melakukan itu semua sampai terapi hormon yang diperlukan, terus ASI benar-benar nggak keluar, baru kita boleh bilang itu takdir bahwa ASI saya tidak keluar. Tapi kalau cuma konsumsi ala-ala booster segala macam terus langsung udah nyerah, berarti belum melakukan segalanya. Silahkan ke konselor menyusui dulu gitu. Oke, terima kasih Mbak Raisika. Sama-sama. Disambi Ya, semoga babynya. kita ketemu lagi ya, lain kesempatan ya. Ketemu lagi ya besok di sesi berikutnya ya Mbak Raisika. Ya, terima kasih Mbak Herlina. Terima kasih banyak. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Happy Mind, Happy Life. Spread the positive vibe. Jadi teman-teman silahkan follow IG Diajeng Herlina, karena kami setiap episode akan memberikan sebuah obrolan yang berharap bisa membuat teman-teman memiliki energi positif dan juga informasi yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.